kabar semuanya? Balik lagi di channel aku Careless Suara. Dan hari ini aku mau bikin video makeup tutorial sambil chit-chat seperti biasa. Kalau aku udah di sini, dia udah pakai kaos yang berbau Korea-Korea. You know what this video is? It's drama chats. Apa sih nama sesinya? Aku juga gak tahu sih. Chit-chat get ready with me lah ya. Dan karena look ini tuh udah lumayan di request terus sama kalian, Kak bikin dong tutorialnya gitu. Jadi ya udah deh, karena aku sudah menamati si series ini dan juga sudah abis namatin satu series lain juga, kayaknya ini saat yang tepat lah buat bikin chit-chat drama Get Ready With Me. Nah, buat yang mikir, Kak kenapa sih ngomongin drakor terus? Ya simply karena I enjoy it dan cukup banyak juga yang enjoy it. Jadi ya udah, kita ngobrol-ngobrol aja. Tapi buat yang gak begitu suka drakor, I'm sorry, maybe just check other videos of mine. So that's that for you guys. Jadi without further ado, if you guys don't mind, please like and subscribe dan nyalain tombol notifikasinya. Sudah. And if you're done with that, let's get to the video. Kaca. Okay guys, first things first, aku udah pakai skincare sampai tahap sunscreen. Nah, aku mau hydrate lagi muka aku karena I feel like today my skin is a little bit dry. Jadi aku bakal pakai ini, Miss Sasi yang X Karaisa. Biarin dulu aja. Anyways, selain startup, yang aku bahas hari ini adalah Hotel Del Luna. Jadi aku baru banget aku kelarin itu drakor ya. Kayaknya itu salah satu drakor yang aku nontonnya tuh lumayan, padahal lumayan ngebut, tapi kok rasanya agak lama ya gitu. Lama in a good way, karena menurut aku entertaining banget gitu loh. Kayak setiap episodenya tuh berasa kayak satu film tersendiri yang on point gitu, semuanya sampai ujung tuh flawless menurut aku. Primer hari ini aku pakai Emina yang Pure Ranger. Oh by the way, aku lupa ngomong. Hari ini kan aku mau recreate, mungkin kalian udah lihat dari judulnya, mau recreate makeup looknya Sodalmi. Jadi ini sebenarnya kayak buat kamu yang mungkin baru nyampe ke channel aku tuh emang suka recreate kayak gini. Cuman please jangan anggap ini tuh makeup transformasi, karena aku nggak mungkin nih bisa transform muka aku jadi ala-ala Sodalmi, karena emang beda banget dari struktur tulang dan semuanya. Jadi ini inspired makeup aja, kayak recreate makeup looknya. Dan sejujurnya aku tuh agak maju mundur awalnya bikin video ini, karena menurut aku kayak makeup look Sodalmi itu terlalu simple untuk di recreate. Di titik kayak sebenarnya tuh ya itu makeup looknya emang it works karena itu mukanya Suzy gitu, ngerti gak sih? Jadi kalau misalnya itu di gue, ya udah itu kayak another no makeup aja kayaknya gitu. Tapi ya udah deh, soalnya tuh simple banget, beda ya sama Komuniang. Menurut aku kalau Komuniang tuh masih ke notice ya, kayak eyeshadownya, blush onnya, terus kayak kadang dia pakai ada glitter dikit di bawah mata. Jadi masih ada kayak makeupnya tuh yang signaturenya banget gitu. Sedangkan kalau yang si startup ini kan, si Sodalmi ini dia bener-bener natural banget ya. Dia paling cuman yang khas dari dia adalah yaitu lipstick warna pink yang dia pakai kan Lancome ya. Tapi hari ini aku nggak pakai itu sih. Anyways, untuk base foundationnya aku hari ini pengen pakai ini dari face base-nya Lizzy Parra. Aku hari ini pilih yang drugstore dan lokal aja brandnya, cause we love a good affordable makeup, right? So, sambil dandan sambil ngobrol ya. The biggest question pastinya, kamu tim mana Kiara? Harusnya sih kalau kamu udah lihat baju aku tadi, ya you know what team I am kan. Aku 6 dosan banget dari awal sejujurnya, karena sebenarnya aku ngerti ya, Jipyong tuh ya mungkin banyak yang tim Jipyong tuh yang kayak harusnya Jipyong gitu. Tapi kalau aku pribadi ngerasa kayak dari awal kenapa nggak dia aja langsung maju kayak nyapa si Sodalmi dan bilang gitu kan kayak ini gue gitu. Ini pandangan aku ya, by the way, ini opini aku, jadi jangan kayak tapi gini kan, tapi ya udahlah nggak usah didebatin, it's just a drama gitu loh. Cuman ya gitulah. Ngerti kan gue? Tapi kalau misalnya kayak gitu nggak ada dramanya sih. Ya oke lah, makanya ini I know it's kind of dumb to actually do this. Nggak tahu deh, ini just for fun aja. Tapi maksud aku adalah kayak kenapa gue nggak tim Jipyong? Kayak kenapa gue dosan banget dari awal? Karena menurut aku dia tuh kayak apa adanya. In a way kayak dalam hal ini ya, perasaannya kayak he's true to his feelings dan dia tuh take action gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak nggak usah jauh-jauh yang pas dia 3 tahun si Jipyong gak ngapa-ngapain deh, tapi dari awal tuh menurut aku kayak dia tuh udah jelas gitu loh, udah tahu dia tuh mau apa gitu loh, ngerti gak sih? Jadi dan dia tuh suka atau enggak sih sama si Dalmi, dia udah tahu dari awal. Dan menurut aku juga sebenarnya nggak bisa kayak dibandingin kayak tapi Jipyong udah lebih sukses. Ya iya, karena dia beda startnya nggak sih, beda garis startnya. Jadi pasti kalau misalnya kayak Jipyong bisa ini, Jipyong bisa itu di awalnya, ya iya karena
karena he got that karir gitu, ngerti gak sih? Kayak dia emang udah di situ gitu loh. Sedangkan ya si Dosan saat itu masih merangkak kan. Dan aku tuh nggak suka banget sama orang yang suka ngerendah-rendahin orang, nganggep remeh gitu. Nah, Ji Pyong kan awalnya kayak gitu kan ke Dosan, kayak gak akan sukses lah apa gitu-gitu, kayak act cool and tough gitu. Tapi at the same time juga giliran si Dosannya bertindak, dia baru gerak gitu. Jadi kayak lo sebenernya gimana sih gitu, kayak apa ya, kayak menurut aku kayak sebenarnya dia tuh lembek, tapi dia tuh kayak gitu, dia act tough aja gitu ya, karena emang sih tahu sih dia punya masa kecil yang nggak mudah. Cuman maksud gue kayak ya lo kan sekarang udah sukses nih, harusnya kayak kenapa sih lo harus pakai acara ribet dulu gitu loh, dari awal aja ngaku. Kayak dia tuh baru suka tengah-tengah, ngerti nggak? Pas udah ngerasa kayak ada si Dosan yang gerak, tapi pas dari awal tuh menurut aku dia sebenarnya ya sebenarnya kalau misalnya dia emang suka banget sama Dalmi, maksudnya kan itu 15 tahun ya gak ketemunya, kayak dia ada nggak sih kayak upaya gitu buat ngontak si Dalmi? Enggak juga gak sih? Jadi setahu aku sih enggak ya. Dia kan baru ngeh pas yang ada acara di Sandbox itu kan, yang pertama yang si Dalmi nanya. Terus dia kayak so Dalmi, kayak dia remind lagi. Berarti kan ya kalau aku simpulin kayak sebenarnya dia dulu tuh dia belum suka gitu loh, paham gak sih? Ya mungkin menjadi teman, tapi dulu dia belum suka. Maksud aku kayak kasihan, jujur aku kadang kasihan sama dia. Ini pakai kain Chupa Chups. Tapi at the same time juga ngerasa kayak tunggu bentar, ini kayak terlalu menaruh untuk ukuran Dalmi. Bentar guys, aku kurang fokus. Cuman menurut aku kayak ya itulah hidup. Kalau lo nggak take action, somebody else will do it gitu loh. Kalau misalnya lo nggak take action untuk impian lo, untuk jodoh lo, untuk apapun itu, pasti lo akan tergeser gitu loh. Jadi sebenarnya itu pelajaran berharga sih dari film itu gitu. Kayak gak cuma dalam hal percintaan menurut aku ya, tapi kalian bisa apply juga di hal-hal lain. Misalnya kalian punya impian apa, punya mimpi apa, pengen bikin apa gitu. Kalau kalian cuma masalah, ya terserah kalian mau orang yang paling gimana di belakangnya, tapi kalau misalnya kalian gak take action, kalian gak eksekusi, gak nanya, pokoknya nggak gercep lah ya kasarnya, ya nggak akan dapet sih gitu. Pasti kan keduluan juga sama orang yang take action duluan gitu, paham kan? Even though kalau ngeliat kayak gitu ya kasihan, tapi salah sendiri gitu loh, ngerti gak sih? Gue terlalu jujur ya karena maksudnya kalau aku jadi Dalmi, aku akan lebih suka sih orang yang dari awal yakin sama perasaannya gitu. Tapi don't get me wrong, ya Mang Kim Son Ho ganteng banget, aku nggak bisa pungkiri, dan very charming and etc gitu loh, ngerti gak sih? Tapi kalau misalnya gue disuruh tanya tim siapa, gue tim Dosan gitu. Pokoknya itu tuh lesson learned banget kan. Kayak kalau misalnya kalian berkesempatan itu jangan disia-siakan dan lelet deh gitu. Pokoknya go for it aja, jangan kebanyakan ragu-ragu, nanti malah gak dapet gitu. Dan di sebaliknya, dari sisi Dosan, meskipun kalian diragukan, diinjek-injek, dibilang gak akan sukses, gak bisa, tapi kalau kalian percaya dan kalian konsisten terus berusaha, menurut gue pasti akan ada waktunya itu semua tuh di-recognize gitu loh sama dunia gitu. Nggak mesti dunia sih, tapi mungkin ya di-recognize lah sama orang yang akan membuka jalan kalian gitu. Jadi intinya jangan putus asa gitu sih, ya nggak sih? Self apart, Nam Jo Hyuk cakep banget ya di situ, parah. Wah cakepnya banget. Dia kayak udah grown up gitu dibanding waktu di Bokju kan. Terus kayak menurut aku pribadi, kenapa drama ini tuh ngehits banget, itu bukan masalah kubu-kubuan doang sih, tapi in the first place kenapa banyak orang yang akhirnya memutuskan ya udah nonton gitu kali ya. Kayaknya gara-gara ceritanya emang maksudnya sangat relatable dengan generasi muda yang akhir ini apalagi lagi banyak banget yang bikin bisnis gitu kan, lagi merintis karir. Itu tuh jadi kayak penyemangat banget gak sih? Kayak ini modelnya kayak mengingatkan aku kayak waktu nonton Itaewon Class, rasanya tuh kayak jadi semangat gitu loh buat mengejar impian lo gitu ya. Meskipun Dalmi dari awal udah pakai tas Dior, dari awal dia belum mampu tapi never mind. Tapi maksud gue adalah gak tahu ya, maksud aku suka sih drama orang kayak gini tuh karena nggak cuma halu doang gitu loh, tapi actually tells us moral untuk kayak mengejar mimpi. Banyak juga sih kayak pelajaran-pelajarannya ya kalau di startup ini, apalagi di tiap episode juga namanya adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan startup itu sendiri gitu loh. Jadi kita tuh juga dikasih knowledge tambahan gitu. Oh no, salah bedak deh kayaknya gue. Tapi nggak tahu sih, coba aja dulu. Ini kayak bedak yang glow gitu guys dari Gobang waktu itu. Aku nggak tahu sih, belum pernah coba sebenarnya. Karena aku mikirnya pengen kayak glowing kan hasil akhirnya. Terus menurut aku episode-nya juga dari awal, dari episode 1 sampai episode akhir itu bener-bener bagus. Paling bagian yang gue kurang suka adalah pas bagian kakaknya bunuh diri itu, terus dia kayak marah-marah ke Ji Pyong gitu, kayak agak gaje menurut aku. Glowy ya, tapi agak bobo gak sih menurut kalian? Terus aku kasih bedak lagi deh kayaknya, bedak lain maksudnya.
pertama kali banget ya bedak kayak gini. Niatnya biar ala-ala glowy Korean gitu. Masalahnya gue ntar mau pergi cuy, gue gak tau nih bakal gimana. Mau ke supermarket mau beli susu almond. Terus juga pemerannya tuh maksudnya aku suka sih, it's a balance of komedi dan hal-hal yang heartwarming, dan maksudnya visually juga pemerannya otomatis udah ganteng dan cantik semua. Tapi maksud aku kayak dari permainan warnanya tuh kan, kalau kita nonton pas di mereka di sandbox di kantor tuh kayak ih semangat banget sih, kayak keren banget tuh kantor kayak gitu loh. Jadi kayak pengen dia punya tim kayak gitu juga. Terus kayak bikin jadi ya itu sih jadi semangat aja konten startup menurut aku. Dan jujur berasa kehilangan ya lumayan. Terus juga yang masalah keluarganya juga akhirnya kan tersolve gitu kan. Seneng banget liat endingnya juga. Meskipun gue agak geli pas mereka jalan-jalan yang di scene terakhir itu yang kayak jalan-jalan slow motion terus kayak pegangan tangan terus kayak ala-ala mereka mau ke seminar gitu, mau ke ini kan RUPS gitu, terus kayak agak cringe dikit tapi tapi keren, maksudnya kayak menyenangkan aja gitu endingnya. Episode kedua ya, episode pertama yang udah nangis yang bokapnya itu gue kayak bye cry gitu. Tapi menurut aku kayak please kalian jangan sampai kayak komen-komen marah-marah ke Nam Jo Hyuk gitu ya. Kayak maksud gue kayak udah lah, maksud gue jangan kayak gitu lah guys. Aku denger waktu dulu yang pas The World of the Married pada kayak gitu juga ya, pada marah-marah ke si siapa yang selingkuhan itu. Aku nggak nonton sih. Pas gue it's just drama, kayak jangan kayak gitu gitu. Kasihan. Oh by the way guys, by the way banget, aku tuh kan maksudnya aku tuh dari awal udah tahu kayak aduh nah gue suka banget Nam Jo Hyuk gitu kan. Tapi aku mencoba nih untuk kayak ayo coba yuk rasional dikit yuk, sebenarnya lo tuh tim siapa gitu, karena maksudnya nggak boleh bias gitu. Tapi nggak sih, gue ternyata tetap dari awal sampai akhir meskipun awalnya agak bias kayak ganteng banget, tapi kayak nggak kok. Tapi pas aku nelaah lagi, aku mencoba untuk membuka hati untuk Ji Pyong, tapi kayak keburu gedek gue gitu, karena kayak mama loh gitu. Udah terus kayak suka kayak curi-curi gitu, aku nggak suka gitu. By the way editorku nih Han Ji Pyong garis keras, gue tahu, tapi nggak apa ya, kita bisa bekerja sama ya nggak. Terus oke, let's move on. Aku mau sikat alis aku dulu ke atas, tapi alisnya hari ini nggak pakai Lux Crime, aku pakai dari Essence. Alisnya Suzy tuh normal sih, nggak terlalu lurus tapi nggak terlalu itu juga. Yang aku pakai Essence eyebrow pencil yang micro precise waterproof loh dia tuh, dan dia warnanya itu light brown. Terus kita lanjut kali ya ke drama selanjutnya, which is Hotel de Luna. Aku baru kelarin juga, dan aduh sebagai korban Moon Lovers masih kebawa tuh drama, karena emang apalagi ada Junggi kan dijadiin cameo gitu. Kayak ada hati kecil tuh agak sedikit berharap kayak mungkin ini reinkarnasinya si Hesu apa gimana, yuk cus yuk gimana kayak gitu kalian kasih kita ending. Tapi ya gitulah, never mind. Tapi intinya Hotel de Luna menurut gue super entertaining banget, bener-bener apa ya, setiap episodenya tuh seru banget ya. Maksudnya romansnya ada, dan sebenarnya gue juga agak bingung kapan sih si cowok itu jatuh cinta sama si Chang Man-wol. Cuman soalnya kayak dia kayak baper aja gitu nggak sih, cinlok gitu. Cuman kayak menurut aku itu nggak masuk akal, tapi masuk akal, paham nggak? Terus lucu banget juga, episode tuh bener-bener komedinya tuh dapet, misterinya dapet gitu kan. Terus kayak banyak life lessonnya juga di situ, tersembunyi kecil gitu. Fashionnya juga lucu banget, lihat fashionnya si Jang Man-wol kan kayak ada aja setiap mau makan apa fashionnya harus beda-beda. Dan si siapa cowoknya itu charming juga ya. Tapi gue wah gila sih, gue pas itu gue yang kayak tiap aku lagi story lagi nonton De Luna pasti kalian semua komen Mas Kunang. Terus kan gue waktu itu masih story yang episode awal ya. Terus pas akhir-akhir aku pas nonton sampai habis, oh pantesan dipanggil Mas Kunang, ternyata dia jelmaan toh gitu kan. Cakep banget, karena gak tahu pas dia pakai baju-baju yang era jadul itu cakep banget. Aku belum nonton dia di 18 Again sih, karena aku lagi capek nih guys. Aku mau mulai True Beauty tapi aku kayak agak capek nih guys. Masa akhir tahun nih gue harus mempersiapkan resolusi gue buat tahun depan dan kayak planning buat tahun depan nih. Tapi kalau misalnya gue stuck di perdrakoran kan khawatir ya. Tapi kayak ini hoax sih, paling ntar juga besok atau ntar malam aku udah buka drama baru. Karena sekarang aku lagi nggak ada drama berarti ya kan. Aku belum lanjutin Nine Tail, kenapa ya, aku kayak mager aja gitu belum. Oh terus De Luna tuh soundtracknya on point semua ya, maksud aku pas gitu, enjoyable dan gak cringe. Dan oh Startup juga soundtracknya parah sih, bagus banget. Dan ternyata tuh kayak pas aku nonton De Luna kan ada lagu yang ternyata tuh aku udah sering ke play gara-gara ke shuffle di Spotify sampai kayak gue udah hafal melodinya gitu. Terus kayak oh ternyata ini soundtracknya dia, kayak oh gitu, jadi kayak lebih seneng lagi. Gak penting ya deh pokoknya. Tunggu deh Alicia Suzy kayak gimana sih? Gue asal bikin aja bentar ya guys. Jadi guys
Setelah aku melihat-lihat foto-foto Suzy, dia ini ya lumayan kayak kecil gitu alisnya dan agak berantakan untuk ukuran ini. Jadi maksudnya depannya itu kayak bener-bener gini loh, paham nggak maksud aku? Nah gini, tapi kecil. Kalau alis gue kan kayak gede ya, jadi kayak maksudnya ini gede nih. Kalau dia tuh kayak kecil dan kayak agak pendek gini loh. Tapi kayak kurang cocok ya kalau di muka aku ya. Jadi aku mau ambil concealer dulu bentar. Kasih L'Oreal aja ya concealer alisnya karena udah paling TOP BGT. Gini aku kecilin dulu alisku. Nah aku tuh harus agak ngerem di ngecilin si buntutnya karena nanti kayak terlalu arch, jatuhnya lebih ke western makeup gitu. Coba muka innocent, kayak agak kelebaran nih lah di sini lah. Karena cilin dulu kali ya guys. By the way, gak sabar banget deh kapan sih You season 3 guys. You itu loh, nih bukan Korea nih. Gue udah gak sabar banget, parah. Series barat yang aku suka banget deh selain Friends. Akhirnya gue ada ya, bener-bener suka banget, freak banget bye. Kayak kesel sih nontonnya, tapi ditonton. Human ya, human banget kayak gitu. Anyways, gimana kalian? Ini kan udah tahun baru. Apakah kalian sudah menemukan resolusi? Maksudnya meskipun kayak resolusi itu seringkali basi dan kayak gak dijalanin, tapi menurut aku, biar sopan. Menurut aku penting sih punya resolusi. At least tuh kalian tuh tahu kalau kalian tuh mau mengarah kemana gitu loh. Karena menurut aku dari hal-hal kecil kayak gitulah kamu tuh bakal lebih termotivasi nantinya. Karena pokoknya kayak goal gitu tuh bukan buat awalnya tahu, justru tuh buat nanti ketika kamu udah ngejalanin dan kamu lagi ngerasa jenuh kayak buat apa sih gue kayak gini gitu, kamu inget-inget lagi tuh the moment kamu nulisin kayak wish kamu, goals kamu, dan kayak kenapa sih kamu harus ngelakuin ini semua gitu, dan kamu put yourself into that starting point, kamu bakal inget kayak oh ya gue harus selesain ini karena ini gitu. Jadi menurut aku itu penting banget to keep us going sih. Kayaknya tanpa itu semua, kita semua pasti bakal gugur di saat ada kesulitan di tengah jalan gitu ya nggak sih? Menurut aku sih kayak gitu. Jadi, poinnya adalah tulislah resolusi itu meskipun this year has been very hard for all of us pastinya. Tahun ini kan berat banget dan lain-lain, tapi nggak ada salahnya buat kita tetap menaruh harapan untuk tahun depannya nggak sih? Karena pakai Lux Crime Brow Mascara dan ini caranya adalah kalau bikin Korean makeup, aku biasanya nih gini. Jadi aku sisirnya ke samping biar alisnya tuh turun gini, biar nggak terlalu on flick. Tapi kecuali depannya ya, depannya kayak nggak apa deh. Anyways, kemarin aku juga sempet share di IG story, aku tuh sekarang lagi les bahasa Korea guys. Aku pribadi kenapa awalnya les itu karena ngerasa kayak gue suka nih ngedengerin orang Korea ngomong dan aku pengen tahu lebih lanjut aja gitu loh, ngerti gak sih? Pengen deh kayak nonton drama dan gak terlalu terpaku sama subtitlenya. Dan itu kan awalnya maksudnya goalsnya kayak gitu ya, masih kayak simple gitu kan. Tapi dari hal simple kayak gitu, gue jadi ambil langkah baru yang ternyata oh iya ya, tapi kalau misalnya gue bisa nambah ilmu bahasa kenapa enggak gitu. Dan aku alhamdulillah enjoy banget sih so far. Kalau one day Park Seo Joon, Nam Jo Hyuk, atau siapa ya, Lee Jong Suk ada jalan di Bali dan gue lagi di Bali, gue nggak cuman pingsan dan semi muntah gitu, tapi bisa annyeonghaseyo, panjang deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Halo, halusinasi, kasihan gitu, yain aja. For the eyeliner, aku bakal pakai Luga dari Sada. Ini warnanya coklat gitu. Dan Suzy tuh aku ngeliatnya dia nggak pakai eyeshadow. Kalau mau tahu gue yang salah, ya aku bakal tambahin sedikit di sini buat kayak nambahin nih, kayak garis narik ke bawahnya ini loh. Nah, panjangan sih nariknya, tapi ntar aku benerin. By the way, yang kemarin pada nanyain bikin vlog dong sama Hilda, kita kepikiran pengen bikin mukbang. Gimana guys menurut kalian? Tapi sejujurnya nih, aku sih perutnya nggak bisa makan banyak, jadi gagal ya. Belum mulai udah gagal ya guys. fail. Tapi pengen kayak vlog makan gitu loh. Gimana sih maksudnya? Paham gak sih maksud aku? Kayak ya udah, gue nggak mesti makan yang super banyak banget yang kayak bertonton gitu. Cuman gue pengen kayak vlog lagi makan. Kalian nonton nggak kalau aku vlog kayak gitu? Atau kayak skip deh gitu? Yang aku kasih concealer dikit biar nggak terlalu ke bawah. Sedikit eyeliner kali ya. Ini aku pakai dari Moonlinernya Runa. Ngomongin drama apa lagi ya guys? Gue udah nggak nonton. Go Back Couple udah, sebenarnya udah aku bahas itu, bagus banget, suka. Tapi ya sejujurnya maksud aku kenapa sih alasannya Go Back Couple gue nggak yang itu ya banget. Mungkin karena aku nggak begitu sih sama main lead nih. Peace.
Enggak, itu dimainin sama Park Seo Joon. Nggak ada yang kurang cocok. Siapa ya? Siapa yang kayak gitu ya? Tapi emang cocok banget sih si Hae Tae kayak gitu, perannya nyinyir gitu. BTW follow TikTok aku ya guys. Aku punya TikTok, namanya Kiara_Leswara. Boleh di follow ya. Aku lagi mau belajar bikin TikTok nih, tapi TikTok aku masih basic sih. Karena aku belum bisa tuh yang kayak transisi gitu. Ajarin dong gimana sih? Maksudnya gue tuh, aku tuh nyari loh guys, kayak how to make TikTok makeup video. Karena sejujurnya aku salut banget sama mereka yang bisa bikin kayak gitu, karena banyak banget yang bisa kayak gitu. Karena itu butuh imajinasi nggak sih buat tiap scene-nya, kalian harus mikirin gimana. Belum nanti kalau eksekusinya gagal kayak jadi kayak gue kayak tepuk tangan buat semua yang bisa bikin kayak gitu, karena aku cupu. That's it, I'm confessing my insecurities. Pakai lash lift dulu, tipis-tipis lucu aja bulu matanya, ya kan? Tapi jujur ya guys, aku tuh sampai sekarang meskipun startup udah kelar, aku tuh udah berapa hari ini, seminggu ini, kan udah seminggu nih kita startup with travel ya. Lo aja kali lah, yang lain biasa aja. Tapi aku masih nonton jadinya, kayak masih sering nonton, ya udah random aja episode yang mana kayak gitu, karena kangen, masih kangen gitu. Aku terlalu attach ya, karena realistis gitu sih ya dramanya, jadi seneng aja gitu nontonnya. Karena kan mohon maaf nih, kita kan udah beberapa akhir-akhir ini nontonnya time travel, ya hotel hantu lah, rubah Fox itulah. Agak seneng gitu kalau nonton yang temanya tuh udah dia realistis, tapi juga bisnisnya tuh menarik gitu kan. Kayak sekarang kan emang lagi booming banget per startupan gitu, jadi kayak bagus lah, pinter banget sih mereka bikinnya gitu. Ini gimana ya bedaknya guys menurut kalian? Kayak perlu tambahin itu gak sih, kayak bedak biasa gitu? Ini kayak agak aneh gak sih sininya? Kayak agak abu-abu gitu loh, bentar ya. Aku pengen tambahin dikit aja nih si Rose All Day yang bedaknya ini, karena kan dia bedaknya tipis banget tuh. Kalau kalian belum nonton, iya aku nonton ya, aku udah review loh. Mau tambahin sini dikit ya. Terus buat blushnya, aku barusan nonton lagi di TV kayak biar lihat pipi dalam itu gimana sih blushnya. Kalau aku lihat dia tuh blushnya ada guys, tapi bener cuil banget. Jadi sebenarnya tuh segini udah cukup nih, tapi karena kalau di kamera nggak kelihatan, jadi aku mau tambahin dikit lah ya. Yang warna ini nih, ini dari They Talk About paletnya, kayak dihapus dulu gitu guys, biar nggak terlalu menor. Kita pakai di sini. Dia kayak blush onnya tuh kayak stylenya yang bukan kayak blush on makeup, paham nggak pas gue kayak lo blushing aja gitu loh. Tiap hari kayak gitu aja guys, sampai bosan. Karena sebelum ini dengerinnya soundtrack Moon Lovers terus sekarang soundtrack startup sama Deluna. Nggak nyangka sih gue pas buka Spotify yang 2020 Wrapped itu, kok bisa ya Kiara_Leswara isinya Korea gitu. Padahal pas aku mulai tahun ini, aku nggak pernah kepikiran sih bakal terjebak dalam lubang ini. Lubang yang sangat lovely. Gampar virtual aja guys, gak apa-apa. Anyways, aku lupa bikin egosalnya, karena menurut aku Suzy itu egosal lumayan kelihatan. Jadi aku mau ambil dari eyeliner Sada, ini kan warna coklat gitu. Terus ini aku mau ambil dan aku mau bikin aja di sini. Sekarang pakai eyeliner lagi, kayak gue lagi suka banget sama ini ya, si Sada yang luga lagi tapi yang warnanya Nautilus. Jadi dia kayak gini warnanya guys. Bagus banget. Gila, perfect ya buat bikin egosal ya. Gampang dan tidak terlalu glittery, tapi nggak terlalu shimmery juga. Jadi just the perfect amount. Tapi ini agak terlalu heboh sih dikit. Bukan dikit begini. Kayak pakai highlighter si They Talk About pas deh ini, karena dia kekuningan gini. Jadi bisa nge-tone down warna si egosalnya biar agak lebih chill dikit ya warnanya. Terus buat bibirnya, kalau aku perhatiin Suzy tuh seringnya pakainya di bawah sini, di atas sini tuh dikit aja. Dan dia tuh pakai lipstick, tapi gue akan pakai lip tint aja. Hari ini memakai Implora lagi suka deh. Yang warnanya itu cranberry. Ya nggak sih, kayak gitu nggak sih? Tapi agak sedikit lebih baik lagi sih di bawahnya. Bentar, kita campur lipstick deh biar agak lebih afdol ya. Ini makeover nih, yang warnanya 05. Terus bibirnya juga tambahin sedikit foundation. Terus kita semprot kayak glow mist lagi aja. I'll be right back in a second. Guys, tapi bentar deh guys, kayak ini terlalu glowy dan terlalu ini deh, pas aku ngaca aku kayak too much ya. Aku pengen tone down ke glowy-an ini pakai Tway Cake-nya Luke. Kayak agak lebay gitu glow-nya barusan gue ngaca. Agak takut sendiri liatnya. Tambahin dikit deh lip tint-nya, kayak kurang jerong.
so that is today's video. I don't know, kayak ini jauh sih dia makeup Susi, but whatever, it's another Korean look. Jujur agak susah, baik lagi karena seperti yang tadi aku bilang, lumayan kembar kan, jadi agak susah niru ini gitu. But anyways, thank you so much for watching this chit chat get ready with me. I really hope to see you guys soon in my next video, and have a great day. Bye bye, annyeong. 저 사나